Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Laska. Nah teman-teman, jadi hari ini SMA Negeri 2 Batang sudah mengadakan kegiatan rutin tahunan nih, yaitu Halal Bihalal. Nah, acara ini rutin diselenggarakan SMA Negeri 2 Batang setiap tahun nih. Saat bulan Ramadan itu telah usai dan hari pertama sekolah itu masuk, nah SMA 2 itu pasti mengadakan acara ini setiap tahun nih. Nah, tujuannya itu untuk saling menjaga silaturahmi antara siswa dan tenaga didik nih, Raisa. Iya betul banget ya Mas Hasan. Kalian masih penasaran kan? Yuk langsung aja ikutin kita. Nah, halo semuanya. Sekarang saya sudah berada dengan salah satu ibu guru yang ada di SMA 2, yaitu Ibu Dia Estinisi. Halo Bu Esti, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Minal aizin wal faizin ya Bu Esti. Ya, sama-sama. Nah, Bu Esti, tentang acara tadi pagi yang telah dilaksanakan, ini mau tahu dong Bu Esti, tujuannya itu dibuat acara seperti itu di SMA 2 itu untuk apa sih Bu Esti? Tujuannya tentu saja karena ini kan momen Idul Fitri ya, tentu saja untuk bisa menjalin silaturahim dengan peserta didik, dengan Bapak Ibu guru, saling memaafkan, karena kan pasti selama kita berhubungan pasti kan tidak luput dari kesalahan ya. Tidak semuanya Bapak Ibu guru pasti benar, kan pasti juga ada salahnya juga sama seperti siswa seperti itu. Nah, untuk acaranya sendiri Bu Esti itu apakah setiap tahun ada atau bagaimana Bu Esti? Untuk tahun lalu sendiri juga apakah ada seperti itu? Ada. Setiap ini kebetulan sudah tradisi ya. Tradisi yang selama ini ada di SMA 2 Batang itu setiap bulan Syawal setelah Idul Fitri pasti kita akan mengadakan kegiatan sawalan atau salam-salaman peserta didik. Gini, Bu Esti. Nah, untuk yang selanjutnya niku apa sih kesan dan pesan Bu Esti untuk acara yang tadi pagi telah diselenggarakan, dan harapannya untuk tahun depan Bu Esti, apakah ada diadakan lagi atau mungkin Bu Esti ada saran-saran nih untuk acara syawalan di tahun depan seperti itu? Untuk kesannya tentu saja sangat bagus ya. Kemudian ya mudah-mudahan kalau untuk kegiatan seperti ini mestinya kita pertahankan untuk terus diadakan, dan ya mudah-mudahan nanti penyelenggaraannya tahun depan lebih baik lagi gitu. Okay. Terima kasih Bu Esti atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Jadi teman-teman, kali ini aku sudah bersama Pak Harjo. Nah Pak Harjo, terkait Halal Bihalal di tahun ini, pendapat Pak Harjo gimana Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bahagia, sukses, luar biasa. Baik ya. Untuk Halal Bihalal tahun ini ya kelihatannya yang pertama ya, karena kelas 12 sudah tidak masuk lagi ya, jadi satu itu memang gak sepi. Itu sebenarnya sisi kekurangannya, kurang kakak kelas kalian ya, yang kelas 12 kan tidak ada ini. Kalau yang tahun lalu kan masih bersama kelas 12 ya, jadi komplit. Nah, karena apa ya, memang karena waktu itu terus berubah terus ya.
karena waktu berubah terus, berjalan terus. Nah, kalau waktu Lebaran itu maju terus. Nah, kalau waktunya kalender akademik itu kan di sekitaran April itu masih sudah selesai kelas 12 itu. Jadi untuk yang pertama ini mungkin halal bihalalnya atau kita dalam rangka menyambut atau dalam rangka mengikut ya, kita ikut ya dalam rangka kita itu menikmati Lebaran, kita menikmati kemenangan di hari raya Idul Fitri. Menang dari apa? Berarti kita itu menang terhadap nafsu kita. Nah, ini untuk halal bihalal ini jadi salah satunya karena kita memang sudah berjalan. Karena waktu terus berjalan, waktu itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa kita henti. Makanya demi masa, demi waktu, orang itu dalam kerugian. Nah, kalian kalau mau pulang sekolah itu kan sudah bisa membaca itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi orang sesungguhnya orang-orang itu dalam kerugian, ya, kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh dan saling menasihati dalam hal kebaikan dan sabar. Nah, sabar itu kemarin kita bulan puasa itu kan kita belajar sabar. Nah, kita menang ini kita bisa sabar. Nah, kalau belum berarti ya kita harus introspeksi lagi, gitu ya. Biarlah kita, terus kita dengan Tuhan, dengan Allah sudah kita lakukan. Nah, hari raya ini kan kita harus sandingkan bersama manusia sesama manusia, sesama makhluk kita juga harus kita clearkan. Kalau dengan Tuhan, dengan Allah kita menjalankan. Kalau Allah itu marah menawapun pasti kita minta maaf pasti diberi. Nah, ini manusia ya. Dengan sesama manusia kita juga harus saling memaafkan. Dan kalau sudah maaf, tapi satu yang tidak boleh ditinggalkan, karena utang ya kudu di sahur. Nah, utangnya tidak sendiri lunas, utang itu ya harus dikembalikan. Utang uang, utang janji, jangan suka utang janji. Jadi kita sebagai muslim itu kita harus bisa menepati janji ya, gitu. Pesan dan kesan Pak Harjo terkait halal bihalal ini apa, Pak? Ya, kesan dan kesan kita ya, kesannya itu kita kalau kita halal bihalal, Mbak, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita itu kesannya berarti kita sudah kembali lagi ke kesucian fitri kita, seperti bayi yang terlahir kembali. Kita suci bayi itu tidak punya dosa seperti lembaran kertas yang putih, tinggal kita mau menuliskan apa, sehingga kita gitu pesan. Nah, pesan kita karena kita ini suci seperti lembaran baru, seperti kalau memorinya baru, seorang virusnya dan sebagainya kan kita isi dengan yang baik, semangat yang baik. Nah, sehingga kedepannya kita, apalagi kalian yang masih muda, nah, mau jadi apapun bisa, asalkan ya dijalankan tujuan kalian. Kalian mau jadi apa besok setelah ini kalian nanti bisa berikutnya. Nah, ini ada schedule jadwal kalian. Nah, ini harus kamu tata kedepannya mau jadi apa. Nah, Tuhan itu pasti, Allah itu pasti mengabulkan ya, pasti mengabulkan. Jadi selama kita mau berusaha, pasti Tuhan itu, Allah itu akan mengabulkan. Jadi kita tetap harus selalu optimis. Nah, jadi teman-teman, saat ini aku sedang bersama salah satu siswa SMA Negeri 2 Batang, Kak Zaki. Ya. Gimana kabarnya, Kak Zaki? Alhamdulillah sehat. Baik. Itu merupakan pengalaman pertama Ya. Kak Zaki mengikuti halal bihalal di SMA Negeri 2 Batang. Ya. Nah, kesan Kak Zaki untuk tahun depan dan kesan Kak Zaki itu apa ya? Pertama-tama kesan kan ini baru pertama kali masuk di SMA 2 Batang lah. Ini juga halal bihalal pertama sebagai keluarga besar SMA 2 Batang. Saya sendiri merasa bangga karena dapat diterima di sini, dan juga kita bisa saling mempererat tali silaturahmi dan juga saling memaafkan antar sesama, baik itu sama guru, teman maupun dengan kakak kelas kita. Nah, kalau kesan dari saya sendiri untuk kedepannya ya, kita sebagai murid-murid lebih menghormati lagi guru-guru, juga teman-teman kita, baik itu teman yang ada di bawah kita, dengan kata lain di bawah kita itu sebagai adik kelas maupun kakak kelas kita. Nah, itu saja. Nah, untuk Mas Zaki nih, untuk acara tahun depan, sarannya nih buat SMA 2 mungkin apakah supaya acaranya lebih menarik lagi atau bagaimana? Mungkin ada saran nggak Mas Zaki? Kalau saran dari saya sendiri itu
gimana ya Kak? Soalnya tadi juga itu udah bagus. Nah, kalau dari saya ke depannya itu buat tingkatin lagi murid-muridnya aja biar ditingkatin, biar kalau sehabis salam-salaman sama guru itu baris dulu aja, jangan langsung bubar. Soalnya kan biar kelihatan kita yang adik kelas ikut salaman ke kakak kelas juga. Oh, berarti kakak kelas yang memberi contoh ke adik kelas ya gitu Mas Ya. ya? Oh, Tapi ini tidak bermaksud menyindir ya, Mas, Oh, Mas dan Mbak. nggak apa-apa. Kamu hebat. Nah itu dia nih teman-teman keseruan kita di Halal Bihalal SMA Negeri 2 Batang kali ini. Nah, diharapkan acara halal bihalal yang dilakukan kali ini dapat mempererat tali silaturahmi antara siswa dan tenaga didik yang ada di SMA Negeri 2 Batang. Nah, kami segenap tim Jurnal Laska mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah.